Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Apa kabarnya? Inang harap adik-adik sekolah Minggu tetap semangat, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita bernyanyi ya, lagunya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita bernyanyi, 1, 2, 3, ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik atas penyertaan-Mu terhadap seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu, hingga pada saat ini kami dapat beribadah kembali walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu pada saat ini. Hadirlah di hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi anak-anak yang terbaik di orang tua kami, terlebih di mata-Mu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Silakan ambil Alkitabnya dan dibuka. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita sama-sama membaca ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Tema kita pada hari Minggu ini adalah Tuhanku hebat. Adik-adik sekolah Minggu, pertolongan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir merupakan sebuah proses panjang yang sangat matang. Kisah ini dimulai dari pemanggilan Musa.
Setelah itu ada penolakan pembebasan orang Israel oleh Firaun. Kemudian terjadilah 10 tulah yang luar biasa. Adik-adik sekolah minggu masih ingat 10 tulah itu adalah tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak mengeriapi di sungai Nil. Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam adalah bara. Tulah yang ketujuh adalah hujan es. Tulah kedelapan adalah belalang. Tulah kesembilan adalah gelap gulita. Dan terakhir tulah yang ke-10 adalah anak sulung di tanah Mesir semuanya mati. Jadi 10 tulah itu ditimpakan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Akhirnya Firaun menyerah dan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita tadi dapat kita nyatakan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir. Namun, bangsa Mesir tidak rela dengan kebebasan bangsa Israel. Ia kembali mengejar bangsa Israel dengan membawa 600 kereta yang terpilih, diperlengkapi dengan perwira dan prajurit-prajuritnya. Saat itu, bangsa Israel terjebak di Baal-Zephon. Di depan mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka ada bangsa Mesir membawa pasukan yang menakutkan. Dalam keterjepitan itu, bangsa Israel marah kepada Musa dan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengulurkan tangannya ke atas laut
Dan semalaman itu Tuhan menguak air laut dengan perantara angin timur yang deras, membuat laut itu menjadi kering dan terbelah dua. Orang Israel kemudian berjalan di tengah laut yang telah kering itu, sedang di kiri dan di kanan mereka ada air laut sebagai tembok bagi mereka. Setelah mereka selesai menyeberang laut itu, Musa kembali mengulurkan tangannya di atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut itu ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Berbaliklah segala air laut menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusun orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang selamat. Ketika dilihat orang Israel betapa besar perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka lalu percaya kepada Tuhan dan Musa. Musa telah bertindak sebagai pemimpin yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ia mengandalkan Tuhan. Walaupun di depan dan di belakang mereka ada bahaya yang mengancam. Sekarang, pertanyaan inang adalah, pernah tidak anak sekolah minggu merasa terancam atau banyak masalah? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menyalahkan orang tua dan Tuhan juga? Tentu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, jalan yang rasanya buntu, akan ada jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Seperti yang dilakukan Musa, dia menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang hebat akan memberi pertolongan pada setiap orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inang punya satu ilustrasi yang bisa anak sekolah minggu simak baik-baik. Judulnya adalah Doa Seorang Anak Kecil. Dalam sebuah keluarga Kristen yang bahagia, terdapat ayah, ibu, dan seorang anak yang berumur 5 tahun. Anak kecil ini dididik dengan baik supaya mengenal Tuhan. Kalau hendak tidur, diajar berdoa oleh ibunya. Tuhan Yesus, berkati malam ini supaya saya dapat tidur nyenyak. Setiap malam ia juga diajar berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka jika makan juga, anak ini selalu diajari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan ini. Amin. Karena berulang-ulang diajari, anak kecil ini sampai hafal doanya. Suatu kali, ia dan kedua orang tuanya berekreasi ke pegunungan yang sejuk udaranya. Tanpa disadari kedua orang tuanya, anak kecil ini telah terpisah jauh bermain seorang diri. Tiba-tiba saja ada seekor sapi yang berlari ke arah dia dengan cepat. Di tengah ketakutannya, anak ini berdoa, Tuhan Yesus, berkati makanan ini. Tuhan Yesus mendengar doa anak ini, dan sapi itu tiba-tiba berhenti dan pergi dari tempat itu. Apa yang kita bisa ambil dari ilustrasi ini? Di tengah ketakutan itu, anak kecil itu berdoa. Dan Tuhan langsung menjawab doanya. Sapi itu pergi dan dia selamat. Adik-adik sekolah minggu, di sini Inang punya satu lagu yang menarik, yaitu Tuhan Tak Pernah Janji. Ya, kita dengarkan lagunya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik, adik-adik sekolah minggu, ada 3 hal yang penting yang akan kita dapatkan dari khotbah kita pada hari ini adalah yang pertama, Tuhan menyediakan jalan dari sesuatu yang kita anggap buntu, tetapi Tuhan punya kuasa untuk membuka jalan bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya. Yang kedua, perjalanan hidup bangsa Israel adalah sebuah proses yang sangat panjang, sama dengan kita. Jika kita mengeluh, berarti kita belum percaya akan Tuhan. Biarkan Tuhan memproses hidup kita. Karena sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Serahkan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga adalah segala permohonan kita minta kepada Tuhan dalam doa-doa kita, sama seperti ilustrasi Inang tadi tentang doa seorang anak kecil. Jadi untuk anak sekolah minggu, serahkan semua kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat hidupmu menjadi luar biasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa khusus untuk orang tua kami, Bapa. Berikan rezeki yang cukup, kesehatan dan umur yang panjang, sehingga mereka dapat mendampingi hidup kami kelak mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Kami juga berdoa buat sanak keluarga kami yang jauh dari kami. Jikalau mereka sakit, Engkau berkati obat yang mereka pakai sehingga mereka sembuh, Bapa. Kami juga berdoa buat kerinduan kami beribadah di gereja-Mu, Bapa. Tuhan yang Maha Baik, Engkau kiranya memulihkan bangsa kami, Tuhan. Memulihkan dunia ini sehingga virus corona ini cepat berlalu, sehingga kami dapat kembali beribadah di rumah-Mu dan bertemu kembali dengan teman-teman kami, Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, murahkan rezeki dan berikan kecukupan kepada mereka, Bapa, sehingga kami mampu selalu mengucap syukur kepadamu. Bapa yang Maha Baik, berkati juga ujian kami yang telah selesai, Tuhan, sehingga kami memperoleh nilai yang memuaskan, dan kami, anak-anak sekolah minggu, bisa kembali ke sekolah, Bapa, dan ke jenjang berikutnya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga Bapa, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Bapa mengampuni dosa-dosa kami, supaya berkat-berkat yang masih Bapa ingin berikan kepada kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.
Kami panjatkan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, penembus dosa kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan sampai berjumpa lagi minggu depan. Salam sehat. Horas, terima kasih. Dah.